Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Dr. Insinyur Heri Nurdianto, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang topik mengenal Web 1.0 sampai Web 3.0. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Arsyali Abdul Sabila dengan NIM akhir 017. Saya Dia Puspitasari dengan NIM akhir 022. Saya Muhammad Tuki dengan NIM akhir 057. Baik, silakan kepada kelompok 13 untuk memaparkan materi. Baik, apa itu web? Web merupakan suatu informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut sebagai Uniform Resource Identifier atau URI. Yang pertama ada web 1.0 statistik web. Web 1.0 merupakan fase awal pengembangan web yang bersifat statistik. Situs web pada era ini cenderung hanya menampilkan informasi tanpa interaksi pengguna. Ciri khas dari web 1.0, tampilan one way, sedikitnya interaksi, konten konten atau halaman statis tanpa kemampuan berbagi atau berpartisipasi, online guestbox, gift tombol. Contohnya adalah situs web korporat, katalog online, dan portal berita. Selanjutnya adalah web 2.0, dynamic web. Web 2.0 adalah evolusi internet yang menekankan interaksi pengguna serta kolaborasi. Ini merupakan revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh pengguna internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terutama adalah membagikan aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Jadi khas dari web 2.0, interaksi tinggi, kolaborasi pengguna, platform berbasis komunitas, adanya teknologi seperti sosial media, blog, dan wiki. Contohnya Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, dan platform blogging seperti WordPress. Baik, selanjutnya Web 3.0 atau semantik web. Web 3.0 adalah konsep tentang web yang lebih terstruktur, terkoneksi, dan bermakna. Pada Web 3.0, situs web dapat memahami dan memanfaatkan konten secara lebih cerdas, memberikan pengalaman yang personal dan terkustomisasi. Selanjutnya, ciri khas Web 3.0. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi seperti AI, yang selanjutnya mesin pencari semantik, dan yang ketiga linked data, dan yang terakhir blockchain untuk menciptakan web yang lebih pintar dan kontekstual. Adapun contohnya seperti asisten virtual seperti Google Assistant, mesin pencari semantik seperti Wolfram Alpha, dan aplikasi berbasis blockchain seperti smart contract. Selanjutnya ada perbandingan fitur. Yang pertama, Web 1.0.
Ada konten statis. Situs web umumnya menampilkan konten yang tetap dan tidak berubah secara dinamis. Yang kedua, sedikit interaktivitas. Pengguna memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk berinteraksi dengan situs web. Dan yang ketiga, informasi satu arah. Informasi disajikan secara pasif kepada pengguna tanpa kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berpartisipasi. Yang kedua ada web 2.0. Yang pertama, kolaborasi pengguna. Pengguna dapat berkolaborasi dalam pembuatan, berbagi, dan memodifikasi konten situs web. Yang kedua ada konten dinamis. Situs web dapat menampilkan konten yang berubah secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna atau konten yang dihasilkan pengguna. Selanjutnya, interaksi sosial. Terdapat fitur interaksi sosial seperti komentar, berbagi, dan menyukai yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam komunitas online. Dan selanjutnya, partisipasi aktif. Pengguna dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan konten dan berbagi pengalaman. Dan yang terakhir, ada web 3.0. Yang pertama, konten bermakna. Pada web 3.0, konten situs web lebih terfokus pada memberikan nilai tambah yang lebih bermakna kepada pengguna, seringkali melalui penggunaan teknologi seperti AI. Yang kedua, personalisasi tinggi. Situs web dapat menyediakan pengalaman yang lebih personal dan disesuaikan sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna. Yang ketiga, penerapan teknologi AI dan blockchain. Penggunaan teknologi AI dan blockchain dapat terintegrasi lebih dalam fungsi-fungsi situs web untuk meningkatkan keamanan, otomatisasi, dan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, pengalaman pengguna yang disesuaikan. Situs web memprioritaskan memberikan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak pada pengalaman pengguna dan bisnis. Di web 1.0 memberikan akses informasi dasar secara online. Web 2.0 mendorong keterlibatan pengguna, pertumbuhan komunitas online, dan peluang bisnis baru seperti pemasaran digital. Web 3.0 memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih cerdas, personalisasi konten, dan inovasi bisnis melalui teknologi seperti AI dan blockchain. Di sini pun ada tantangan dan peluang web 3.0. Tantangan yang dihadapi adalah masalah privasi dan keamanan data, kompleksitas teknologi baru, dan kesenjangan digital. Peluang yang akan didapatkan oleh pengguna AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna, penerapan blockchain untuk transparansi, keamanan, dan inovasi dalam pengguna data bermakna. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dalam evolusi web dari web 1.0 menampilkan informasi secara statis tanpa interaksi pengguna, sementara web 2.0 memungkinkan kolaborasi aktif dan berbagi konten antar pengguna. Web 3.0 menawarkan konten yang lebih bermakna dan terpersonalisasi dengan teknologi seperti AI dan blockchain. Dampaknya beragam, dari memberikan akses informasi dasar. Web 0.0 mendorong keterlibatan pengguna dan pertumbuhan komunitas online. Web 2.0 hingga memungkinkan
pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan inovasi bisnis melalui teknologi canggih Web 3.0. Namun, Web 3.0 juga hadir dengan tantangan seperti privasi dan keamanan data yang dapat diimbangi dengan peluang seperti penerapan AI dan blockchain untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan inovasi dalam pengguna data. Dengan demikian, Web 3.0 menjanjikan transformasi digital lebih lanjut, tetapi juga memerlukan penanganan hati-hati terhadap tantangan yang muncul. Baik, sekian presentasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak?